dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bahwa waktunya Ibu untuk hari ini saya akan melaksanakan observasi Ibu supervisi pembelajaran di kelas panjenengan. Untuk nanti supervisi di sini bukan menilai Ibu, tapi untuk melihat jalannya pembelajaran di kelas 4. Untuk mata pelajarannya apa Ibu nanti? Untuk pelajarannya matematika dan materi pembelajarannya adalah keliling bangun datar. Terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya apa Ibu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami arti keliling bangun datar. Yang kedua, siswa memahami rumus keliling bangun datar. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan rumus keliling bangun datar. Dan yang keempat, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keliling bangun datar. Baik, berarti dari tujuan tadi yang Ibu sampaikan, mulai dari arti ya Bu ya, arti, terus rumusnya, terus penggunaan rumus, dan menyelesaikan masalah. Baik, dalam pembelajaran nanti, area pengembangan apa yang hendak panjenengan capai nanti? Area yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran nanti adalah bagaimana memandu proses belajar mengajar yang efektif untuk siswa. Baik, untuk mencapai proses belajar yang efektif itu strategi apa yang panjenengan siapkan nanti? Ya, untuk strategi pembelajaran saya itu diawali yang pertama untuk pembukaan proses belajar mengajar itu seperti biasa diawali dengan salam, kemudian esensi, dan yang terpenting itu ice breaking itu untuk membangkitkan semangat siswa untuk membangun suasana belajar mengajar yang nyaman untuk siswa dan anak bisa enjoy untuk melaksanakan pembelajaran selama berlangsung. Dan juga guru juga memperhatikan muatan emosi sosial emosional dari semua siswa ya, bagaimana dia dalam memahami materi keliling bangun datar, kemudian sejauh mana mereka dalam penguasaan materinya, kemudian ada kesulitan-kesulitan apa untuk masing-masing peserta didik. Terus kemudian juga pendekatan dalam mendampingi murid dalam belajar, karena masing-masing siswa kan punya gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus mampu menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya dengan menggunakan strategi pembelajaran, guru nanti akan menggunakan strategi menyesuaikan dengan gaya belajar anak, sejauh mana siswa dalam atau bagaimana cara siswa untuk memahami materi pembelajaran. Misalkan ada siswa yang mempunyai tingkat hafalan yang bagus, dia cepat menghafal rumus-rumus keliling bangun datar cepat. Tapi ada juga siswa yang mempunyai kelemahan dalam metode menghafal, jadi dia lebih memahami konsep kemudian diterapkan dalam sebuah permasalahan. Jadi nanti saya akan menggunakan strategi membagi pembelajaran menjadi 2 kelompok. Ada satu kelompok yang mereka bagus dalam menghafal rumus-rumus, maka dia bisa menyelesaikan permasalahan keliling bangun datar menggunakan rumus-rumus. Ada lagi nanti kelompok yang kedua, mungkin dia punya kelemahan dalam menghafal rumus, agak kesulitan, maka saya akan menyesuaikannya dengan cukup untuk memahami konsep tentang keliling bangun datar, bagaimana tidak harus menghafal rumus tapi tetap bisa menyelesaikan soal-soal keliling bangun datar, dan tujuan dari pembelajaran juga tetap bisa tercapai. Luar biasa sekali strategi yang disampaikan panjenengan tadi. Jadi dalam pembelajaran nanti otomatis pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Iya, berdiferensiasi. Baik, untuk pembelajaran tadi yang jenengan sampaikan tadi kan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, kemampuan belajar anak. Jadi kita sebagai guru berpihak kepada anak. Terima kasih Ibu atas percakapannya ini, apa yang jenengan rencanakan nanti semoga dapat berjalan dengan baik.
di dalam kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Nanti kita ketemu di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran tentang keliling bangun datar ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Agar lebih jelasnya saya tulis di papan tulis ya. Baik anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada berapa tujuan? 4. Coba nomor 1 tujuannya adalah siswa memahami arti keliling bangun datar. Ya, jadi tujuan yang pertama kita adalah memahami arti keliling bangun datar. Yang kedua, siswa yang ketiga, siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling bangun datar. Ya, siswa mampu menggunakan rumus untuk menentukan keliling bangun datar. Yang keempat, yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait keliling bangun datar. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keliling bangun datar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk selanjutnya ya, kalian sudah tahu bangun datar itu apa. Dan yang sekarang yang akan kita kerjakan adalah 4 ini yang menjadi tujuan kita kali ini ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya masuk ke pembelajaran, kalian ada yang sudah tahu tentang arti keliling? Tahu. Apa keliling? Mbak Tias? Keliling apa? Kamu sebelumnya untuk semuanya pernah di pelajaran olahraga mengelilingi lapangan? Pernah. Ya. Coba kalau Mbak Tias mengelilingi meja, apa yang kamu lakukan kalau mengelilingi? Oh iya, terus? Itu mengelilingi ya, mengelilingi. Jadi kalau keliling bagaimana keliling itu? Oh iya ini. Terus dari sini ke sini terus, oh ya sampai. Oh iya. Ini apanya ini? Ini dibedakan dengan apa, anak-anak? Panjang apa? Sisi. Berarti keliling itu apa, anak-anak? Sama aja menghitung panjang. Oh ya, panjang dan lebar dari sisi bangun datar. Jadi kita menghitung ini panjang semuanya. Berarti dengan cara diapakan? Dihitung dengan cara ditambahkan. Betul sekali ya. Baik, itu yang akan kita lakukan adalah untuk menghitung keliling bangun datar. Agar nanti pembelajaran lebih efektif, kita akan membentuk kelompok belajar menjadi 2 kelompok ya, berdasarkan nanti gaya belajar kalian ya. Baik, sebelumnya sebelum masuk untuk keliling ya, untuk rumusnya, caranya ngitung keliling bagaimana ya? Tadi sudah paham keliling itu adalah jumlah apa tadi? Panjang sisi ya. Coba sebelumnya saya tes ini namanya bangun apa ini ya? Ini bangun datar namanya apa? Keliling.
bisa menghafal rumus bisa dengan cara tadi apa? Menjumlahkan apa? Panjang sisinya. Semua sisinya ditambah. Nah, jadi kali ini kita akan membagi dua kelompok menjadi kelompok A dan kelompok B ya. Nanti kelompok A akan mengerjakan soal-soal yang menggunakan dengan cara penyelesaian menggunakan apa? Rumus. Nanti yang kelompok B bisa ya tadi ya ketuanya ya itu akan tanpa menggunakan rumus ya. Baik, silakan kita akan membagi kelompok masing-masing siswa silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A Mbak Tia, kelompok B nanti Reza. Silakan. Anak, kita lanjutkan ya. Ini masuk ke kegiatan
Sekarang ditulis berapa ini sisinya? Oh, langsung ke 80. Ditulis dulu, diuraikan 25. Satunya lagi berapa ini? Ya, kita ditulis. Sekarang ditambahkan semuanya, jumlahnya berapa? Semuanya membantu. Nanti kamu mau berapa? Ditambahkan. Ngomong Pak, sudah ketemu? Pakai rumus? Rumusnya ditulis dulu, rumusnya harus tertib. K sama dengan yang ini saja. K sama dengan rumusnya tadi bagaimana? Untuk parsipannya sini.
Boleh silakan duduk. Terima kasih Siti. Hasilnya berapa ya sebetulnya? Ya, sama ya, dengan cara pengerjaan yang berbeda. Tapi untuk kelompok A menggunakan rumus ya, rumus dari keliling persegi panjang yang gitu ya. Bagaimana rumusnya keliling persegi panjang? 2 sama dengan 2 kali panjang lebar. Ya, betul sekali ya. Dan kelompok B yang tidak menggunakan rumus ya, tapi dengan pemahaman bahwa keliling adalah apa? Jumlah dari apa? Sisi-sisinya ya. Sisi 25 cm ditambah 15 cm, terus ditambah ini 25 cm ditambah sisi yang ini berapa? 15 cm, dan hasilnya adalah 80 cm ya. Ini adalah bagaimana menyelesaikan rumus keliling persegi panjang ya, pengerjaannya ya, dengan gaya belajar yang berbeda. Satunya kelompok A menggunakan apa tadi? Rumus, dan kelompok B tanpa menggunakan rumus. Ada yang ditanyakan? Sudah tahu semua ya? Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk materi keliling bangun datar, dan nanti untuk jawaban soalnya tadi dikumpulkan ke saya ya. Itu ada soal untuk bangun datar yang lain ya. Bangun apa tadi? Yang dikerjakan yang sudah selesai tadi? Persegi panjang ada. Terus apa lagi? Ada bangun segitiga. Terus satu lagi bangun persegi. Nanti dikumpulkan ya. Baik. Untuk tugas berikutnya nanti PR di rumah kalian mengerjakan buku paket matematika halaman 80 ya. Untuk PR-nya dicatat biar tidak lupa ya. Ya, biar tambah semangat kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu daerah. Lagu apa? Lagu C. Bisa semua ya? Bisa apa? Ayo. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan
perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya merasa senang Bu karena saya sudah melaksanakan tugas saya hari ini. Tetapi saya masih merasa kurang dalam hal mengaktifkan seluruh siswa dalam kelompoknya. Kalau menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran tadi? Anak-anak itu ada yang kurang aktif dalam kelompoknya itu kemungkinan mereka mempunyai kognitif yang kurang atau rendah sehingga ada rasa tidak percaya diri ketika mereka mengungkapkan argumentasi atau berdiskusi dengan teman sekelompoknya, mungkin takut salah atau mungkin tidak terbiasa menggunakan metode diskusi dengan teman-temannya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi mereka harus sering dilatih untuk menggunakan metode diskusi sehingga bisa kedepannya lebih aktif. Betul, jadi anaknya merasa malu, kadang takut ya Bu ya, khawatir salah. Salah ya seperti itu. Kalau begitu menurut Ibu, rencana apa yang akan dengan lakukan agar anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran? Rencana saya berusaha untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Sehingga saya lebih paham tentang sifatnya, terus kemudian bagaimana mencari solusinya agar anak itu bisa lebih aktif ya, bakatnya, potensinya bisa keluar sehingga bisa antusias dalam mengikuti kegiatan di kelompok belajarnya. Terus kemudian saya juga berusaha untuk meningkatkan dalam menggunakan asesmen ya, kemudian dan menyediakan umpan balik yang akan dilakukan oleh siswa. Bagus sekali Bu. Pada saat pembelajaran tadi saya memiliki beberapa catatan Ibu. Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan, apakah ada unek-unek yang ingin panjenengan sampaikan? Tidak ada Bu. Baik. Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan beberapa catatan saya terkait kegiatan pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan tadi. Yang pertama, panjenengan sudah luar biasa melaksanakan pembelajaran yang sudah sesuai dengan apa yang panjenengan rencanakan. Jadi apa yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan pembelajaran. Panjenengan sudah melaksanakan salam, berdoa bersama, mengajak anak-anak, memotivasi, dan ada speakingnya sehingga dapat memotivasi anak untuk semangat untuk mengikuti pelajarannya. Di kegiatan proses pembelajaran, panjenengan sudah melaksanakan strategi pembelajaran yang basic learning ya, problem basic learning. Jadi dengan melaksanakan pembelajaran di mana memberikan masalah dulu kepada anak, sehingga anak bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri, bagaimana sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka. Di waktu penutup panjenengan sudah melaksanakan asesmen juga informatif secara lisan ya Bu ya, menanyakan kepada anak apakah sudah paham tentang ada yang ditanyakan seperti itu. Tetapi ada sedikit catatan dari saya tentang yang mungkin secara tidak sadar belum dilaksanakan, yaitu panjenengan refleksi, menanyakan kepada anak itu belum merefleksikan bagaimana perasaannya waktu mengikuti pelajaran hari ini, apa yang diinginkan anak itu tadi belum panjenengan laksanakan. Menurut catatan saya seperti itu. Jadi umpan balik dari anak itu belum kelihatan. Memang pada awal sebelum pra yang saya tanyakan adalah yang jenengan kembangkan pada proses pembelajarannya, sehingga mungkin di asesmen dan pembaliknya panjenengan belum begitu di situ. Jadi itu sedikit catatan yang saya berikan. Setelah itu apa yang Ibu laksanakan ke depannya? Ini kan sudah proses pelaksanaan pembelajaran secara aktif sudah, yang akan jenengan kembangkan ke depannya nanti apa Ibu? Sesuai tadi
asesmen yang tepat untuk siswa. Kemudian saya juga bisa menyediakan berbagai model umpan balik yang bisa dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Iya. Terus untuk pengembangan kedepannya, apa rencana Ibu untuk mengembangkan asesmen dan umpan balik tadi? Saya akan berusaha belajar untuk mencari bentuk-bentuk asesmen, misalkan bisa menggunakan berbasis IT, contohnya Google Form, ada quizzes itu, terus kemudian ada teka-teki silang, sehingga anak lebih lebih antusias, lebih menarik ya, sehingga tidak ada kejenuhan gitu dan lebih tertantang dalam mengikuti penilaian dalam pembelajaran. Selain itu juga memberikan waktu ada sesi refleksi di setiap akhir pembelajaran siswa. Luar biasa. Jadi dengan kemajuan teknologi kita harus bisa memanfaatkannya dengan mengasah kemampuan kita untuk memberikan media yang menarik untuk anak untuk asesmennya, ya bisa Google Form, puisi seperti yang Dina sampaikan tadi. Luar biasa sekali dulu. Memang kita sebagai guru itu merupakan ujung tombak pendidikan, jadi kita harus selalu bergerak maju, tidak mundur, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Ya, semoga saja apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Saya juga berterima kasih Bu atas motivasinya dan masukannya untuk saya, dan semoga saya juga bisa melaksanakan apa saya rencanakan dalam pembelajaran kedepannya. Terima kasih Bu Lulu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau panjenengan mau kembali ke kelas mendampingi anak-anak, silahkan. Terima kasih.